janjimu, ya dan amin. Terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Are you ready? Let's lift it up. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Halo semua, welcome home. Senang sekali dapat bertemu Anda di TIOC. This is our church. Welcome to online service. Saya mewakili IFCF Kota Kinabalu, bersuka cita karena dapat melihat Anda bersama-sama di online service pada pagi hari ini. Anda adalah orang yang hebat. Siapkan diri Anda, karena sebentar lagi ibadah akan bermula. This is our church. Enjoy your service. God bless all. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita bisa bersama-sama lagi di dalam ibadah online. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kita berdiri bersama-sama. Kita ingin memulaikan ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus atas penyertanya, kasih setianya dalam kehidupan kita sepanjang hari-hari ini. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami bisa datang lagi memberikan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk diperbaharui lewat puji-pujian bahkan kebenaran firman-Mu yang membangkitkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat apa yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari seluruh jemaat yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari pagi hari ini kita menaikkan pujian syukur kita bagi Allah kita yang luar biasa dan perkasa. Haleluya. Mari semuanya sama-sama nyanyikan.
ajaiblah perbuatanmu, dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu, Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, firman-Mu, Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil dengan penuh semangat semuanya nyatakan. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi kami kembalikan ucapan syukur, pujian, hormat kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Kau telah berkorban untuk kami 2000 tahun yang lalu. Kau sanggup disiksa, Kau sanggup disalibkan, karena kasih-Mu begitu besar akan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu sekali merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami.
Kami rindu untuk merasakan kasih-Mu yang hangat ada di dalam setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biar setiap jemaat yang bersama-sama di dalam ibadah ini merasakan hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di atas seluruh bumi ini. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Yesus Kau pulihkanku, pulihkanku. Kau pulihkan setiap kami. Mengalirlah Tuhan, mengalir
tempat ini. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan di setiap hati kami. Oh Roh Kudus, mengalirlah, karena Engkau yang terbesar, Kau yang terbesar di hidup kami. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah meninggikan Engkau ya Tuhan, melalui kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk mendengar Engkau berbicara. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang indah buat setiap kehidupan kami, untuk menerima firman-Mu yang menguat dan menyegarkan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bersama-sama kita menyatakan deklarasi AFCF. Kita angkat Alkitab kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena itu saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Haleluya. Tuhan memberkati semua kita. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, salam damai, salam selamat kepada seluruh anak-anak Tuhan dimanapun Anda sedang berada pada pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini menjadi pagi yang luar biasa untuk setiap pribadi kita, karena hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Karena bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita seringkali menghadapi masalah, tekanan di dalam kehidupan ini. Baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah sakit penyakit. Setiap hari mungkin kita sedang berhadapan dan mungkin akan berhadapan dengan masalah-masalah, termasuk juga pandemi 2020 ini. Nah, saya percaya bukan saja orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang menghadapi masalah, termasuk saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, orang yang lahir baru, juga akan berhadapan dengan tantangan, persoalan di dalam kehidupan ini. Masalah pasti ada, masalah pasti kita alami. Tetapi bagaimana saya dan saudara menyikapi masalah tersebut sangat menentukan apakah saya dan saudara berhasil di dalam menjalani kehidupan ini atau tidak. Persoalannya bukan masalah, tapi persoalannya bagaimana kita menghadapi masalah itu sangat menentukan kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, bagaimana kita boleh menyikapi, bagaimana kita boleh hidup di dalam persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Pagi hari ini saya ingin memberikan beberapa perkara-perkara yang sangat penting. Bagaimana saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan boleh hidup di tengah-tengah goncangan yang mungkin kita akan hadapi dan mungkin sedang kita hadapi di hari-hari terakhir ini. Yang pertama adalah tingkatkan iman kita. Kita lihat dalam Kejadian pertama ayat 26 sampai ayat 28 yang berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala yang merayap di bumi. Kata taklukkanlah bumi berarti tundukkanlah, kuasailah bumi ini. Secara rohani berarti kita mengatasi setiap masalah, setiap persoalan, setiap kesulitan, menciptakan sebuah keadaan, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, sakit penyakit, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, kita ciptakan supaya menjadi keadaan yang lebih baik. Dalam arti saya dan saudara taklukkan semua keadaan-keadaan itu, supaya keadaan yang kacau, keadaan yang tidak menentu akan menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara menaklukkan semua keadaan-keadaan tersebut? Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Iman kita kepada Kristus, iman kita kepada firman-Nya yang memampukan saya dan saudara untuk menakluk, untuk menguasai segala keadaan yang berselaru di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Ada seorang perempuan
12 tahun yang sudah mengalami sakit pendarahan. Saudara, ketika dia dalam keadaan yang serba tidak menentu, saya percaya dia sudah berusaha untuk mencari orang-orang pintar, orang-orang pandai, mungkin dukun atau bomo, supaya dia dipulihkan, disembuhkan daripada penyakit pendarahan selama 12 tahun itu, saudara. Coba bayangkan 12 tahun merupakan masa-masa waktu yang sangat lama sekali. Dan saya percaya bahwa banyak sudah harta benda yang sudah dijual oleh perempuan ini gara-gara untuk mendapatkan sebuah kesembuhan. Tetapi usaha beliau tidak menjadi-jadi. Dan satu ketika dia mendengar bahwa Yesus Kristus akan datang ke tempat mereka. Dan dia sudah banyak mendengar tentang Kristus. Dan inilah peluang dan kesempatan yang harus diambil oleh perempuan ini untuk menemukan sesuatu yang berarti bagi kehidupannya. Sehingga dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Komitmen, keputusan yang telah diambil oleh perempuan ini. Ketika di tengah-tengah hiruk-pikuk, di tengah riuh, di tengah-tengah kesibukan yang sedang terjadi di kota itu, perempuan itu berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi tidak mungkin, saudara. Tetapi dia selalu mengambil keputusan, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, benar, sesungguhnya kesempatan untuk perempuan bertemu dengan Tuhan Yesus tidak ada. Karena begitu banyak orang berkerumun. Tetapi di tengah-tengah kesempatan untuk dia menjamah ujung jubah Yesus ada, terbuka sedikit. Lalu perempuan itu mengambil tindakan, menjamah ujung jubahnya. Dan ternyata ada kuasa mengalir dan wanita itu sembuh. Saudara sekalian, Yesus menghendaki iman yang hidup. Yesus menghendaki iman yang berjalan terus. Yesus ingin menghendaki iman yang bergerak. Yesus ingin menghendaki iman yang tidak terhenti karena tekanan, tidak terhenti karena tentangan, tidak terhenti karena masalah-masalah hidup ini, tidak terhenti karena pandemik ini. Yesus menghendaki iman yang bergerak, iman yang bertumbuh, iman yang hidup. Justru itu gereja harus berjalan di atas dasar iman yang kuat. Gereja yang berjalan di atas dasar iman yang kuat adalah gereja yang mampu menaklukkan bumi ini. Gereja yang dapat memindahkan gunung-gunung masalah. Gereja yang dapat memulihkan kehidupan. Gereja yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Gereja harus hidup dalam firman. Dan firman harus hidup di dalam saya dan saudara. Gereja harus muncul sebagai gereja rasul, bukan gereja murid. Karena gereja murid adalah gereja yang tidak dewasa. Gereja murid adalah gereja yang bergantung terus. Gereja murid adalah gereja yang tidak bertumbuh. Gereja murid adalah gereja yang tidak kuat. Tetapi gereja rasul adalah gereja yang bertumbuh, gereja yang kuat, gereja yang berjalan dalam kuasa Allah, gereja yang berjalan dalam iman dan otoritas yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari saya dan saudara meningkatkan kualiti iman kita supaya kita menemukan kehidupan yang bermakna di dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah mantapkan kehidupan doa kita. Di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 berkata demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada seorang pemandu bus, setiap hari dia pergi bekerja
Dia melewati sebuah gedung gereja. Ketika sampai di hadapan gereja, dia keluar menuju ke pintu gereja. Ketika sampai di pintu gereja, dia berkata, "Selamat pagi Yesus, ini aku James. Aku senang sekali bertemu denganmu pada pagi hari ini. Aku bahagia sekali. Terima kasih buat karyamu atas kehidupanku. Terima kasih buat kehidupan yang kau berikan. Terima kasih buat kasihmu yang luar biasa dalam kehidupanku." Sambil James berdiam diri, air matanya mengalir. Demikianlah dilakukan oleh saudara James ini setiap hari ketika dia bekerja. Suatu ketika terjadilah satu kemalangan yang melibatkan saudara James, dan akhirnya saudara ini ditahan di hospital. Nah, pada besok pagi jam 6 pagi dia bangun. Dia sangat sedih sekali. Dia sedih, dia menangis. Jam 6.50 pagi dia sangat sedih. Dia terus bersedih hati. Dia susah hati. Dan dia menangis lagi. Ketika jururawat yang sedang merawat dia melihat keadaan James, lalu dia bertanya kepada James, "Kenapa engkau bersedih James? Kenapa engkau menangis?" Lalu James bertanya kepada jururawat itu, "Apakah engkau orang Kristen?" Jururawat itu berkata, "Ya, saya orang Kristen." "Nah, saya bersedih hati, saya menangis. Karena pagi hari ini jam 7 saya harus bertemu dengan Tuhan. Seperti biasa saya lakukan ketika bekerja. Saya bertemu dengan Tuhan dan kami rasa bahagia. Tetapi hari ini aku tidak boleh bertemu dengan dia. Karena aku sedang terlantar di rumah sakit seperti ini." Lalu jururawat itu hanya mengangguk-angguk kepala, lalu tinggalkan James sendirian. Tepat jam 7 pagi, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke ruang James dan berkata kepada James, "Halo James, selamat pagi. Apa kabar pada pagi hari ini?" James terkejut karena tiba-tiba ada seseorang yang menyapa dia. Lalu James berkata, "Kabar baik, siapakah Anda?" Dan dia berkata, "Akulah Yesus." Wow, sesuatu yang indah. Suasana yang sayu, yang sedih, yang susah, yang menangis berubah. Dan James bahagia sekali. James sangat gembira karena pertemuan dengan Tuhan pada pagi itu. Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Doa berarti pertemuan dengan Tuhan. Doa berarti persekutuan yang intim dengan seseorang. Dan sama-sama merasa bahagia. Doa adalah kerinduan yang besar dari dua pihak untuk mau bertemu dan saling bertemu dan sama-sama merasa kebahagiaan itu. Doa melibatkan waktu dan penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Apakah ketika kita berdoa Anda merasa bahagia? Apakah ketika Anda berdoa Anda merasa bergembira, merasa happy? Apakah ketika Anda berdoa ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya? Ketika Anda berdoa Anda tidak bahagia,
Ketika kita berdoa, tidak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, berarti Anda dan saya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sebab doa itu adalah perjumpaan, pertemuan, persekutuan dengan Allah secara pribadi. Dan kita bahagia dan kita akan mengalami suatu perubahan dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita boleh menerima rahmat-Nya setiap pagi. Apa yang kita minta Tuhan berikan, yang kita cari kita dapat, yang kita ketuk pintu Tuhan bukakan bagi kita. Itulah rahmat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang berdoa dan mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Oleh sebab itu, tingkatkanlah kehidupan doa kita. Alami pertemuan dengan Tuhan. Anda bahagia. Dan yang pasti hidup kita berubah. Yang terakhir, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita di tengah-tengah goncangan ini sebagai anak Tuhan. Yang terakhir adalah tetaplah setia. Wahyu pasal yang kedua ayat yang 10 berkata demikian, hendaklah engkau setia sampai mati. Kedewasaan rohani seseorang dapat dilihat apakah hidupnya stabil atau tidak ketika menghadapi badai kehidupan ini. Kita jatuh bangun karena masih dikuasai oleh perasaan dan emosi saya dan saudara-saudara sekalian. Tetapi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang matang tidak akan dikuasai oleh perasaan dan emosinya. Tapi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang matang, apapun situasi yang sedang hadapi, apapun goncangan-goncangan yang sedang melanda hidup kita, kita tetap percaya kepada Allah kita. Kita tetap punya iman, setia kepada Allah kita. Tidak dikuasai oleh keadaan, tidak dikuasai oleh situasi, tidak dikuasai oleh perasaan hidup ini. Orang Israel, bila mereka mendapat air, mereka happy, mereka bersuka cita, mereka diberi makanan, mereka berbahagia, mereka melewati Selat Laut Merah, mereka happy, mereka berbangga, mereka bersuka cita, mereka menari-nari karena sukacita kemenangan yang mereka raih. Tetapi tatkala mereka menghadapi tantangan hidup ini, tatkala mereka menghadapi goncangan-goncangan dalam hidup mereka, mereka marah kepada Tuhan. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka merintih. Saudara, Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 18 dan 19 berkata seperti ini. Rasul Paulus memberikan isi hatinya ketika dia menghadapi goncangan-goncangan dalam kehidupannya. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Dalam pembacaan kita ini, Rasul Paulus menyatakan apapun kondisi yang sedang dihadapi, apapun keadaan yang sedang dihadapi, apapun kesusahan yang sedang dihadapi, Rasul Paulus katakan tetap setia. Hidupnya berbeza karena Paulus mendapat visi yang baru daripada Tuhan. Visi Allah telah mengubah caranya berpikir. Visi daripada Allah telah mengubah cara hidup Paulus. Alkitab berkata, berdiri teguh, jangan goyah. Berarti jangan gentar, jangan gelisah hati kita. Teguhkan hati kita, meskipun ada badai, meskipun ada goncangan,
tetap setia kepada Tuhan kita. Semakin beratnya rintangan, semakin kuatnya goncangan hidup ini, semakin kuatnya badai hidup ini, semakin kuatlah akar-akar iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan kita. Jangan menyerah kalah. Semakin banyaknya masalah, semakin kita hadapi tantangan hidup ini. Sama seperti burung Raja Wali yang menghadapi badai-badai kehidupan. Mampu terbang tinggi. Semakin ada badai, semakin tinggi dia terbang menghadapi badai kehidupan ini. Setia sampai mati. Kekhawatiran, kegelisahan mungkin ada melanda hidup kita setiap hari. Kekurangan mungkin ada, tetapi jangan khawatir. Tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan biarkan imanmu mati. Jangan biarkan kesetiaanmu kandas di tengah perjalanan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia dalam perjuangan imanmu sampai kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu dia datang kedua kalinya. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, senang sekali bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan untuk kita boleh satukan hati kita, satukan iman kita di dalam perjamuan kudus ini. Dimanapun Anda sedang berada, di rumah masing-masing, bersama dengan keluarga, atau Anda sedang bersendirian mengikuti ibadah ini, saudara, mari kita secara serius, bukan saja menyembah Tuhan, bukan saja mendengar firman Tuhan, tapi mari kita secara serius untuk terlibat bersama-sama dalam perjamuan kudus ini. Di mana Anda sedang berada, ketika sedang diagih-agihkan roti dan air dalam perjamuan ini, ingat saudara sekalian bahwa roti yang ada di tangan kita adalah menggambarkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah hancur, yang remuk karena saya dan saudara sekalian. Makanya oleh bilur-bilurnya saya dan saudara telah disembuhkan oleh Tuhan. Dan air dalam cawan yang ada di tangan kita adalah menggambarkan darah perjanjian yang telah ditumpahkan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Makanya Alkitab berkata meskipun dosa kita merah seperti kain biji, akan putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dasar dan hebatnya. Maka pagi hari ini saya mengajak seluruh kita untuk bersama-sama menerima dengan iman perjamuan kudus ini. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita pegang dan kita angkat bersama-sama. Dan kita berdoa, kita bersatu dalam perjamuan kudus yang mulia ini. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Bukan saja kami boleh menyembah Engkau, bukan saja kami boleh memuji-muji Engkau, bukan saja kami boleh mendengar sabda firman-Mu yang menguatkan kami, tapi kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh bersatu bersama-sama, satukan hati iman kami dalam perjamuan kudus ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, tatkala kami makan roti yang melambangkan tubuh-Mu, kami berdoa biarlah roti ini boleh menyegarkan kami semua, boleh menguatkan kami semua, boleh membuat kami semakin hari semakin mengingat akan karya-Mu dalam kehidupan ini. Buat iman kami semakin hari semakin kuat dan dipertajamkan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan bersama-sama dengan murid-Nya mengambil roti, Dia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Mari kita minum bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan menyegarkan dan telah memulihkan kehidupan kami semua. Pagi hari kami bersyukur karena karya-Mu yang luar biasa berlaku dalam kehidupan kami, membuat hidup kami menjadi hidup yang berarti, bermakna ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena tatkala kami makan roti dan minum air cawan ini, kami percaya bahwa apapun segala pergumulan kami, apapun beban dalam kehidupan kami, apapun masalah-masalah yang kami hadapi dan sedang hadapi, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyelesaikannya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Lalu anugerah-Mu, kami boleh berjalan di tengah-tengah dunia ini dan penuh kemenangan. Karena Tuhan sudah mengalahkan semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua, saya percaya semua diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama sebentar tadi. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pengumuman untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, Bible Study akan dijalankan dari Isnin hingga Sabtu pada jam 8 malam secara online. Pengumuman yang kedua, Super-K Ahad akan terus berjalan di rumah atau di setiap IK pada jam 10 pagi melalui online service. Pengumuman yang ketiga, persembahan dan persepuluhan Anda boleh diserahkan kepada ketua keluarga atau ketua K. Persembahan dan persepuluhan juga boleh transfer terus ke nomor yang tertera di bawah ini. Pengumuman yang terakhir, pada 14 Jun kita akan memulakan Discipleship Journey, yaitu kelas Come, Grow, Serve, dan Lead. Bagi Anda yang mau bergabung bersama-sama dalam kelas ini, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Demikian saja pengumuman untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel IFCF Kota Kinabalu. Sampai kita berjumpa lagi. Thank you. God bless all. Sebelum kita memberi yang terbaik pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, sekali lagi kami kembalikan ucapan syukur, pujian, hormat kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberi yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Berkati setiap kami yang memberi pagi hari ini Tuhan. Berkati pekerjaan kami, persekolahan kami, studi rumah tangga juga anak-anak. Tuhan, Kau berkati semuanya, kesehatan kami diserahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami beri pagi hari ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sudah siap untuk memberi? Mari kita memberi dengan sukacita. Dengan satu hati kami umat-Mu mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu, berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuhi hidupku.
bersuka cita, berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, aku bersuka cita. Haleluya, Tuhan memberkati semua kita. Saudara sekalian, sebelum kita bubar daripada ibadah kita masing-masing, mari kita berdoa. Saya ingin memberkati Anda dalam doa berkat pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Bapa di sorga, akhir daripada ibadah ini, kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kami semua, Tuhan telah menguatkan kami, sehingga kami boleh mengakhiri ibadah ini dan menerima segala berkat dari sorga atas kehidupan kami. Hamba berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan dimanapun sedang berada. Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan pelihara mereka sekalian untuk menjalani kehidupan mereka di hari-hari ke depan ini. Tuhan juga beserta dengan mereka, baik yang sedang bekerja, baik sedang berada di dunia marketplace, baik mereka yang sedang melayani Engkau, baik anak-anak yang sedang belajar, baik di rumah atau dimanapun, ibu-ibu rumah tangga. Tuhan berdoa kiranya segala kemurahan Tuhan mengalir buat seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh berkarya di tengah-tengah dunia ini dan siapnya diberkati, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Diberkatilah kehidupan kami semua, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah semua usaha-usaha kami ya Tuhan, diberkatilah pendidikan kami, diberkatilah apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Lumbung-lumbung kami dipenuhi dengan segala berkat dari sorga mengalir terus dalam kehidupan kami sekalian. Sehingga kami semua Tuhan mengerti tujuan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan saja menerima berkat daripada Engkau, tapi kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menjaga hidup kita, memelihara seluruh perjalanan hidup kita, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati semua.